Untuk itu mari kita buka dulu dengan talbiyahan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak Ibu pahami bersama, tidak usah banyak mukadimah nggih, sebatas waktu sekalipun maka tidak berlarut-larut. Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang mestinya sudah disampaikan oleh pembina Yudan, kalau gelombang pertama berarti Indonesia, Madinah, kemudian Mekah. Kembali ke Indonesia. Kalau gelombang kedua Indonesia, Mekah, Madinah, baru pulang ke Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan praktek gelombang pertama. Berarti Madinah dulu apa Mekah dulu? Madinah dulu, Bapak Ibu, anggap saja kita sudah sampai di Madinah. Alhamdulillah. Satu Madinah gitu. Bayangannya Madinah. Di Madinah biasanya sekitar 8 hari, Bapak Ibu. Berarti pas kalau kita mengerjakan arba'in 40 waktu berjamaah. Satu hari 5 waktu, 5 kali 8 40 persis. Kita sudah kegiatan di Madinah, salat berjamaah, ziarah Rasulullah, kemudian di Raudhah, kemudian kita berziarah ke Masjid Kuba, Masjid Sab'ah, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, termasuk Pasar Korma. Ceritanya borong korma sampai selesai. Hari yang ke-8 ada pengumuman seluruh jemaah haji, terutama dari Kabupaten Tegal Kloter 35, rombongan 1 untuk bersiap-siap menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Ini umroh haji, Bapak Ibu. Karena panjenengan biasanya ambilnya adalah haji tamattu. Haji tamattu itu berarti umroh dulu, kemudian haji. Berarti yang akan kita kerjakan adalah umroh dulu, hajinya nanti menunggu waktunya. Betul nggih? Masih pahami? Bapak Ibu, sebelum kita berangkat dari hotel menuju ke mikot,
Untuk gelombang pertama, mikotnya di mana? Mestinya sudah disampaikan oleh pemateri. Masjid Bir Ali. Jelas gitu? Mikotnya dari Masjid Bir Ali. Sebelum kita menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh, maka Bapak Ibu harus dipahami, dihitung ya. Yang pertama adalah mandi ihram. Apa Ibu? Nah, bersama-sama niat mandi ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna lil ihrami sunnatan lillahi. Ampun hadis sedaya. Kemudian wudu. Sahabat wudu sedaya. Nomor loro wudu. Keluar dari kamar mandi. 3. Memakai pakaian ihram. Pun sudah memakai pakaian orang semua. Dereng dia loh Bang ini. Masih di Madinah, masih di hotel Madinah. Memakai pakaian ihram. 4. Sholat sunnah ihram. Nggih. Sholat sunnah ihram. Niatnya sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal ihrami rahmataini lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian kita naik bis menuju mana? Menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu tidak jauh Pak dari hotel Madinah itu. Tapi sudah keluar dari Madinah Pak. Tapi kadang-kadang ini bisa untungan sih alhamdulillah sambil talbiyah menuju ke Masjid Bir Ali. Tibalah kita di Masjid Bir Ali. Apa yang kita kerjakan? Rumusnya gampang Pak. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca, atau doa apa yang kita baca, itu yang rumusnya. Paham ya? Sampai Masjid Bir Ali. Kalau yang batal wudhu lagi. Kalau yang belum batal ya nggak usah. Untuk menyikat waktu. Kumpul sebelum masuk masjid, kumpul dulu. Kumpul sudah lengkap semua, baru kita masuk Masjid Bir Ali. Kalau memang di sana kita berangkatnya itu habis zuhur, belum sholat zuhur, nanti dijamak saja langsung dengan sholat asar. Perjalanan dari Madinah, dari Madinah atau dari Masjid Bir Ali ke Mekah kira-kira 1 jam. Biasanya istirahat di tengah perjalanan kira-kira 1 jam. Masuk Masjid Bir Ali, apa yang kita kerjakan? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau belum sholat sunnah ihramnya di Masjid Bir Ali. Kalau kita sunnah ihramnya sholat tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini sunnatan lillahi. Sekarang sholat sunnah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi. Bapak Ibu, kita sudah sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram. Kemudian silakan mau niat ihram umrohnya di masjid, silakan niat ihramnya di bis kondisional. Kalau memang sudah kumpul di masjid semua, niat di masjid.
Tapi kalau belum, bisa juga di halaman masjid. Karena masjid itu berdesak-desakan, Pak. Kayaknya tidak mungkin kita akan kumpul semua Sunan Kalijaga ini. Mungkin ada di sana, ada di sana. Ada baiknya di halaman masjid saja. Ataupun kalau sudah masuk bis semua, sudah lengkap. Paham ya? Nah, sebelum niat ihram, checking jamaah, terutama ketua rombongan. Ada beberapa muharramatul ihram atau perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang muhrim, bagi orang yang ihram. Kalau pelanggaran dan satu sisi doang. Nah, sebelumnya tuh ya, kalau yang punya buku ini dibuka. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang meliputi, termasuk kaos, tangan, bulu sewu, termasuk sepak. Jadi kayak polos tombo orang buat apa? Harus seperti itu. Orang Jawa, orang Indonesia, orang Brunei. Tidak boleh menutupi kepala, tidak boleh pakai peci, termasuk pakai ihram dan sah. Tidak boleh menutup wajah. Laki-laki perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Kalau mau memakai wangi-wangian sebelum niat ihram, sunnah. Kesudahnya ihram haram terkadang. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut atau melepas rambut, mencabut rambut tidak boleh. Tidak boleh menikah atau menikahkan. Tidak boleh bersetubuh, maaf. Tidak boleh membunuh binatang tanah haram. Tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan tanah haram. Tidak boleh memakai minyak kepala atau minyak wajah. Tidak boleh mukadimati. Mukadimati itu artinya bercumbu rayu, pacaran, orang oleh. Tidak boleh memakai kaos tangan. Jelas ya? Barangkali ada yang melanggar karena sudah niat beragam. Berdusiji, Pak. Gara-gara sempakan berdusiji. Sempak kagane pira berdusikan. Termasuk bersetubuh onta bedanya. Sudah semua? Tidak ada yang memakai celana. Kalau di sini telorir ya. Artinya enggak apa-apa wes ya. Temenan kan aja. Oh deh. Oh iya, benar. Sudah semua, tidak ada yang melanggar. Fix semuanya ya. Untuk itu mari kita bersama-sama niat ihram umroh. Wajib hafal, Pak. Doa yang lain silakan hafal, setengah hafal, orang hafal baca, orang hafal istighfar, sholawat, Fatihah. Tapi wajib hukumnya hafal niat ihram umroh, niat ihram haji. Calon haji wiridan itu. Yuk bareng-bareng niat ihram umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Balik nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Latihan ya Pak ya. Saya niat ihram, saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kudu apa saya ini? Ulangi satu juga. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Ini statusnya sama dengan orang yang muhrim, orang yang sedang berihram. Larangan-larangannya harus hati-hati. Dan setelah niat ihram, kemudian kita membaca doa.
Doa setelah memakai pakaian ihram atau setelah ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'ala al-muhrim abtaghi bidzalika wajhaka al-karim ya rabbal alamin. Monggo berdiri semua, Pak. Berarti kita sudah keluar dari hotel Madinah, sudah sampai Masjid apa tadi? Bir Ali. Kita sudah ingat di halaman masjid bersama-sama. Kemudian kita masuk bis dari Bir Ali menuju ke Makkahul Mukarramah. Mau melaksanakan umroh wajib. Yuk kita bersama-sama menuju ke Makkahul Mukarramah dengan talbiyah. Labbaik. Ayo. Maaf bahwa tiba ya. Sunnah tiba itu jangan pakai ihram yang atas itu hanya ketika tawaf. Selain tawaf, sunnahnya dikidungan. Iya. Tidak lagi ya saya ini. Kidung dulu. Kidungan. Sunnah diselenggarakan hanya ketika tawaf. Bisa lihat dari saya ini. Iya. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.